Gunung berapi di bulan tidak dalam keadaan tidak aktif dan bisa meletus kapan saja. Selama bertahun-tahun, kita hidup tanpa mengetahui hal itu. Sekarang, hal itu terbukti secara resmi berkat penemuan mengejutkan dari misi Chang'e 5 milik Tiongkok. Sampel tanah bulan yang dibawa ke bumi mengandung sesuatu yang benar-benar tak terduga, mengisyaratkan letusan gunung berapi mungkin terjadi di bulan baru-baru ini, sekitar 123 juta tahun lalu. Secara geologis, itu hampir seperti kemarin. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah kita aman di bumi ini? Kita sudah lama mengetahui bahwa bulan pernah aktif secara vulkanik karena adanya wilayah gelap, yaitu Maria bulan di permukaannya. Maria ini dataran gelap yang memberikan ciri khas pada permukaan bulan, merupakan aliran lava kuno yang berasal dari sekitar 3 hingga 3,8 miliar tahun yang lalu. Hingga baru-baru ini, para ilmuwan mengira bahwa aliran lava kuno tersebut menandai berakhirnya aktivitas vulkanik di bulan. Namun, misi Chang'e 5 membawa kembali tanah bulan yang mengandung beberapa butiran kaca mikroskopis, dan 3 diantaranya secara khusus mengungkapkan kisah luar biasa. Butiran-butiran itu terbentuk sekitar 123 juta tahun yang lalu akibat letusan gunung berapi dan rentang ketidakpastiannya hanya 15 juta tahun. Penemuan butiran kecil tersebut sangat penting karena komposisi dan kelangkaannya. Dengan ukuran antara 20 hingga 400 mikron yang lebih kecil dari sebutir pasir, butiran ini berasal dari aktivitas vulkanik dan fakta ini membedakannya dari sebagian besar butiran kaca bulan lainnya yang biasanya terbentuk akibat tumbukan meteorit. Peristiwa tumbukan di bulan menciptakan kaca dengan melelehkan batuan permukaan melalui panas dan tekanan yang luar biasa. Hasilnya adalah butiran-butiran kaca kecil yang tersebar di seluruh permukaan bulan. Namun, butiran vulkanik yang diidentifikasi dalam sampel Chang'e 5 terbentuk dari magma yang meletus dari bawah kerak bulan dan mendingin menjadi kaca saat mencapai permukaan. Dengan penanggalan uranium timbal yang mengukur peluruhan uranium menjadi timbal dalam butiran itu, ilmuwan berhasil menentukan usia mereka dengan tingkat akurasi mencengangkan. Hasilnya menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik terakhir yang diketahui di bulan terjadi dalam 200 juta tahun terakhir, menjadikannya peristiwa yang relatif baru dalam sejarah panjang bulan. Penemuan ini juga sejalan dengan pengamatan sebelumnya terhadap fitur permukaan yang tidak biasa yang dikenal sebagai tambalan mare tidak beraturan. Fitur tersebut berupa gundukan halus yang dikelilingi oleh medan berbatu. Mereka pertama kali ditemukan oleh Lunar Reconnaissance Orbiter NASA pada 2014. Tambalan ini tampak jauh lebih muda dibanding fitur bulan lain, kemungkinan terbentuk akibat letusan gunung berapi kurang dari 100 juta tahun lalu. Sebelum ditemukannya butiran kaca Chang'e 5, tambalan mare tidak beraturan ini adalah salah satu bukti terbaik aktivitas vulkanik terbaru di bulan. Namun, tanpa konfirmasi, asal-usulnya tetap tidak pasti. Dan kini, butiran kaca tersebut mengonfirmasi adanya aktivitas vulkanik. Temuan ini menimbulkan pertanyaan baru tentang cara kerja bagian dalam bulan. Secara khusus, bagaimana bulan bisa mempertahankan cukup panas untuk mendukung letusan gunung berapi? Kita mengira bahwa bulan telah mendingin secara signifikan setelah terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu, yang membuatnya tidak lagi aktif secara vulkanik dan tanpa aktivitas tektonik atau atmosfer, seharusnya bulan sudah lama kehilangan panas internalnya. Namun, butiran-butiran tersebut menunjukkan kemungkinan adanya sumber panas lokal di dalam mantel bulan. Para ilmuwan berpikir unsur penghasil panas seperti kalium dan thorium mungkin menciptakan kantong hangat kecil yang menghasilkan cukup panas untuk melelehkan batuan dan memicu letusan gunung berapi terisolasi. Tapi tunggu dulu, selain menulis ulang sejarah bulan, penemuan ini menambah sentuhan menarik pada studi fenomena bulan sementara yang sedang berlangsung. Penampakan-penampakan ini, yang sering dilaporkan sebagai cahaya samar atau kabut oleh astronom amatir, masih belum dikonfirmasi oleh wahana ilmiah. Beberapa ahli hanya menganggapnya sebagai ilusi yang disebabkan oleh atmosfer bumi. Namun jika bulan memiliki kantong-kantong kecil aktivitas vulkanik atau pelepasan gas, TLP mungkin memiliki dasar yang nyata. Gas yang dilepaskan dari bawah permukaan bisa menjelaskan cahaya misterius tersebut dan mungkin menjadi petunjuk adanya sisa-sisa aktivitas vulkanik di bulan. Sekarang, jika aktivitas vulkanik masih tersisa di bulan, hal ini bisa membawa implikasi menarik bagi misi bulan di masa depan.
Dalam beberapa dekade mendatang, astronot mungkin memanfaatkan panas vulkanik untuk menghasilkan listrik, mencairkan es menjadi air, atau menghangatkan pangkalan di permukaan bulan yang sangat dingin. Namun, penemuan geologi terbaru tidak hanya terbatas pada satelit alami bumi. Kita juga mempelajari lebih banyak tentang bulan-bulan vulkanik di luar tata surya kita. Deteksi kemungkinan adanya exomon vulkanik yang mengorbit eksoplanet WASPI-49b sekitar 635 tahun. Cahaya dari sini menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik mungkin merupakan ciri umum di antara bulan-bulan. Sampai saat ini, Io, bulan Jupiter, memegang gelar sebagai benda paling vulkanik yang kita ketahui. Namun para peneliti di Jet Propulsion Laboratory NASA mungkin telah menemukan kandidat baru. Potensi exomon ini terungkap ketika para ilmuwan mengamati awan gas natrium di sekitar eksoplanet itu. Namun, awan natrium sebenarnya tidak lazim di atmosfer planet dan bisa menjadi indikasi aktivitas vulkanik. Awan natrium dekat WASP-49b menunjukkan perilaku aneh dan tak terduga. Awan itu bergerak secara tidak menentu, berubah ukuran, dan menempati ruang yang terlalu besar untuk dijelaskan hanya oleh atmosfer eksoplanet itu sendiri. Para ilmuwan menduga awan itu bisa dihasilkan oleh exomon yang aktif secara vulkanik dan mengorbit WASP-49b. Bulan vulkanik seperti Io diketahui melepaskan gas seperti sulfur dioksida, natrium, dan kalium yang membentuk awan besar di sekitar planet induknya. Io, misalnya, secara rutin menghasilkan sejumlah besar gas yang membentuk awan yang mengelilingi Jupiter hingga 1000 kali ukuran planet gas raksasa itu sendiri. Jika hal serupa terjadi di dekat WASP-49b, awan gas itu bisa menjadi petunjuk adanya aktivitas vulkanik pada exomon yang mengorbit planet tersebut. Pengamatan dari teleskop sangat besar milik European Southern Observatory di Chili tampaknya mengonfirmasi teori ini. Awan natrium di sekitar WASP-49b terletak jauh di atas atmosfer eksoplanet tersebut dan berperilaku dengan cara yang tidak sesuai dengan orbit eksoplanet selama 2,8 hari bumi. Hal ini bisa menunjukkan bahwa awan tersebut berasal dari benda terpisah, kemungkinan besar sebuah bulan yang aktif secara vulkanik. Selain itu, WASP-49b dan bintang induknya sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium yang membuat keberadaan awan natrium ini menjadi semakin tidak biasa. Laju pelepasan natrium yang diamati, lebih dari 220.000 pon per detik, bisa menjadi tanda adanya sumber vulkanik yang sangat kuat. Jika para ilmuwan dapat memverifikasi keberadaan eksobulan ini, itu akan menjadi penemuan eksobulan vulkanik pertama. Di tata surya kita, Io tetap menjadi objek luar angkasa utama yang membantu kita memahami bulan-bulan vulkanik. Baru-baru ini, wahana antariksa Juno milik NASA memberikan beberapa gambar Io dari jarak terdekat sejak misi Galileo lebih dari 25 tahun yang lalu. Aktivitas vulkanik Io yang intens disebabkan oleh pemanasan pasang surut hasil dari tarikan gravitasi Jupiter dan bulan-bulan terdekatnya, seperti Europa. Tarik-menarik ini menghasilkan gesekan yang sangat besar di dalam Io, menghasilkan panas yang memicu letusan gunung berapi terus-menerus. Salah satu temuan Juno yang baru belakangan ini adalah gunung berapi baru yang muncul di selatan garis khatulistiwa Io. Gambar Juno menunjukkan wilayah vulkanik luas, sekitar 111 kali 111 mil. Gunung berapi itu tidak ada saat Galileo memotret lokasi itu pada tahun 1997. Gunung berapi baru ini terbentuk di dekat gunung berapi yang sudah dikenal sebelumnya, Kamehameha. Para peneliti mengatakan bahwa struktur vulkanik baru ini merupakan perubahan besar yang menyoroti sifat dinamis permukaan Io. Wilayah khatulistiwa Io menjadi rumah bagi sebagian besar gunung berapinya karena pemanasan pasang surut yang terkonsentrasi di sana. Letusan paling kuat memuntahkan gas belerang dan menghasilkan aliran lava yang terang. Mereka menutupi permukaan bulan dengan endapan kayak belerang berwarna-warni. Gambar Juno Champ diambil dari jarak sekitar 1.500
mil menunjukkan Io dramatis diterangi cahaya matahari yang dipantulkan dari Jupiter, dan Anda dapat melihat pemandangan menakjubkan permukaan vulkaniknya yang terus berubah. Meskipun pengamatan sangat detail ini telah dilakukan, masih banyak misteri tentang aktivitas vulkanik di Io. Para ilmuwan sangat penasaran tentang bagaimana pemanasan pasang surut memengaruhi bagian dalam Io, dan apakah Io memiliki lautan magma di bawah permukaannya. Selain itu, para peneliti berusaha memahami apa yang memicu berbagai jenis letusan, misalnya semburan dibandingkan aliran lava, dan bagaimana gas vulkanik membentuk permukaan serta atmosfer tipis Io. Studi tentang bulan-bulan vulkanik mulai dari Io hingga kemungkinan eksobulan di dekat WSP-49b memberikan wawasan tentang bagaimana gaya pasang surut menciptakan aktivitas vulkanik di berbagai bulan. Pada bulan-bulan es seperti Eropa, pemanasan pasang surut mempertahankan lautan cair di bawah permukaan, menciptakan potensi habitat bagi kehidupan. Namun untuk Io tanpa lautan, gaya yang sama justru menghasilkan aktivitas vulkanik yang sangat kuat. Selain itu, jika eksobulan vulkanik memang ada, seperti yang mungkin mengorbit WASP-49b, kita mungkin akan segera menemukan lebih banyak benda vulkanik di seluruh galaksi.